kami dari kelompok 2 akan bahas materi yang menarik untuk dikupas, yaitu pembaharuan pemikiran Islam. Muhammad Abduh merupakan seorang pemikir Islam dari Mesir dan salah satu penggagas modernisasi Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Selama masa pendidikan di Kairo, Muhammad Abduh belajar banyak hal, termasuk yang dipelajarinya adalah masalah yang ada di Mesir dan dunia Islam, serta teknologi pada masa peradaban bangsa-bangsa barat. Pada masa inilah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru dari beliau. Darinya mengenai tentang Islam dan juga peradaban, terutama karena kondisi sosial yang terjadi dan pemahaman keagamaan umat Islam di Mesir kala itu. Kondisi yang dimaksud adalah terjadinya pemikiran yang statis, serta sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Berkat kepiawaiannya, pada tahun 1877 beliau dianugerahi gelar alim atau guru dan mulai mengajar tentang logika dan teologi Islam, etika di Universitas Al-Azhar. Setahun setelahnya, ia diangkat sebagai profesor sejarah di perguruan tinggi pelatihan guru Kairo Darul Ulum, kemudian lanjut ke Universitas Kairo. Salah satu murid beliau yang juga terkenal ialah Jamaluddin Al-Afghani, yang juga merupakan seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan pan-islamisme. Muhammad Abduh melakukan pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan mengintegrasikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Pendidikan baginya bukan hanya bertujuan mengembangkan aspek kognitif atau akal, tetapi juga perlu menyelaraskan dengan aspek efektif atau moral dan visi motorik atau keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis kritis metodologis pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan sosok yang sangat kontroversi tapi juga dramatis dalam perjuangan menegakkan pendidikan agama Islam di negara masing-masing. Muhammad Abduh memelopori adanya pembaharuan pendidikan di Mesir karena selama Muhammad Abduh menempuh perjalanan menuntut ilmu, beliau menemui beberapa kendala yang menyebabkan ilmu sulit berkembang dalam masyarakat Mesir kala itu. Yakni antara lain, yang pertama, adanya kebiasaan taklid yang berlebihan terhadap ulama di kalangan umat Islam. Yang kedua, stagnasi atau kemandegan pemikiran masyarakat Muslim. Dalam hal ini, Muhammad Abduh melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang memprihatinkan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir secara kritis. Yang ketiga, kondisi lemah dan keterbelakangan kaum muslim yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti hegemen Eropa yang mengancam eksistensi masyarakat muslim dan realitas internal seperti situasi yang terjadi di kalangan kaum muslimin sendiri. Dari kondisi masyarakat Mesir yang sangat memprihatinkan tersebut, membuat Muhammad Abduh memberanikan diri untuk melakukan pembaharuan pendidikan, tepatnya dengan tujuan agar masyarakat Mesir melek terhadap keilmuan serta kritis dalam berpikir sehingga dapat mengembangkan keilmuan yang telah dimiliki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Aplikasi dan pengaruh pembaharuan pemikiran Muhammad Abduh. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya Muhammad Abduh memiliki pemahaman agama yang tidak statis. Artinya agama tidak anti dengan perkembangan yang ada nanti pada zamannya. Menurut Harun Nasution, ada 6 gagasan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, menghidupkan kembali ijtihad sebagai bentuk perlawanan dari sikap taklid. Yang kedua, kekuatan akal sebagai bentuk pelaksanaan ijtihad. Yang ketiga, perlawanan terhadap sifat zumud dan statis, karenanya masyarakat akan berhenti berpikir atau berusaha dalam menghadapi perkembangan zamannya. Yang keempat, Islam tidak anti dengan perkembangan sains modern. Yang kelima, kurikulum harus dirubah karena tadi Islam tidak anti dengan perkembangan sains modern. Selanjutnya, pembaharuan dalam bidang politik. Secara garis besarnya ada beberapa bidang yang memang digagas oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, ide pembaharuan dalam bidang agama. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, politik. Yang terakhir, ide pembaharuan dalam bidang pendidikan. Secara contoh di Indonesia, implikasinya terhadap pemikiran Muhammad Abduh terhadap studi-studi Islam, khususnya Islam kontemporer,
mungkin terdapat dalam letak tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan gerakan pemberantasan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, serta taklid. Nah, ini adalah bentuk dari implikasi yang dibawa oleh Muhammad Abduh yang kemudian diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia. Yang kedua, dalam implikasi pendidikan itu ada salah satu tokoh terkenal, yaitu Prof. Amin Abdullah. Bagaimana beliau mengubah atau merekonstruksi kurikulum yang ada di IAIN dulunya, kemudian sekarang menjadi UIN. Bagaimana beliau menyatukan antara kurikulum agama dengan kurikulum perkembangan atau ilmu pengetahuan modern atau sains modern. Nah, ini seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Muhammad Abduh memiliki gagasan tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, apa yang dilakukan oleh Prof. Amin Abdullah dalam merekonstruksi kurikulum yang ada di UIN adalah sebagai bentuk implikasi pemikiran Muhammad Abduh yang diamalkan oleh Prof. Amin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan memaparkan terkait pemahaman dan pemikiran rasional seorang tokoh yang bernama Muhammad Abduh. Jadi ada 3 poin, yaitu Muhammad Abduh adalah seorang tokoh yang menempatkan akal pada kedudukan yang amat tinggi, sehingga corak pemikiran beliau adalah bersifat rasional. Yang kedua, Muhammad Abduh memberi penghargaan yang tinggi pada kekuatan akal. Meski begitu, ia tetap memandang penting fungsi wahyu bagi akal. Terus poin yang ketiga, konsep teologi yang demikian itu berakibat pada keyakinannya bahwa manusia mempunyai kebebasan berpikir dan berbuat. Salah satu buktinya yaitu dia menentang keras terhadap taklid. Kemudian Muhammad Abduh ini memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah. Menurut Muhammad Abduh, akal dapat mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Adanya hidup di akhirat, kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada mengenal Tuhan dengan baik. Sedang kesengsaraannya tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan berbuatan jahat. Wajibnya bagi manusia itu seharusnya berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk atau jahat. Dan juga harus mengetahui hukum-hukum mengenal kewajiban-kewajiban itu. Terima kasih.